Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan praktek penjualan online (PPO). Produk yang kami buat yaitu Pitchqua, lampu pijar akuarium mini ramah lingkungan. Disusun oleh anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rofi Ramadhani, dengan NIM 2019-310-322, Made Yoga dengan NIM 2019-310-396, Prima Delingga dengan NIM 2019-310-390, Haryo Yudanto dengan NIM 2019-310-420, Fairuz Zeta Yogananda dengan NIM 2019-310-351. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Limbah anorganik adalah limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi yang susah, bahkan tidak dapat diuraikan oleh bakteri di alam, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengeluarannya hingga ratusan tahun lamanya. Terdiri dari sampah plastik, kaca, kertas, dan lain-lain, yang mana tidak dapat terurai dalam waktu yang singkat. Sisa-sisa dari pemakaian kaca dapat menyebabkan penumpukan limbah kaca yang membahayakan karena kaca tidak dapat diuraikan secara alami, dan kaca termasuk benda yang tajam dan dapat melukai manusia. Maka di sini kelompok kami memanfaatkan limbah kaca untuk dijadikan sebuah Pitchqua, dengan kata lain lampu pijar akuarium mini ramah lingkungan. Akuarium mini atau Pitchqua yang unik ini terbuat dari lampu pijar bekas karena penggunaan barang Pitchqua tersebut masih jarang terjumpai oleh semua kalangan, serta masih banyak yang belum mengetahui keunikan barang tersebut. Pitchqua atau akuarium mini sebagai bentuk dekorasi atau bentuk memperindah ruangan dengan harga yang terjangkau. Pitchqua ini dapat digunakan semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, pria maupun wanita, di segala usia. Di sisi lain, kehadiran produk ini bisa ditempatkan dimanapun seperti ruangan tamu, kamar tidur, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Karakteristik produk atau benefit produk. Produk yang akan kami buat yaitu akuarium mini atau Pitchqua. Produk ini terbuat dari lampu pijar bekas. Pembuatannya dengan cara cabut skrup yang ada pada bagian lampu. Setelah itu tepatkan paku pada ujung tengah yang sudah diambil skrupnya, lalu pukul pelan dengan palu atau obeng sampai pecah pada bagian rongga tengah lampu. Setelah itu bisa dibersihkan dari sisa-sisa pecahan rongga lampu tersebut, serta nantinya akan diberikan hiasan supaya terlihat bagus, tidak monoton, serta dapat mempercantik ruangan. Produk yang kami buat memiliki keunggulan yang unik dan indah serta ramah lingkungan. Akuarium mini atau Pitchqua ini masih belum banyak dijumpai oleh semua kalangan, serta masih banyak yang belum mengetahui keunikan barang tersebut. Untuk logo dan poster, rekan-rekan bisa melihatnya sesuai dengan yang sudah ada di slide ini. Sekian untuk penjelasan saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tabel analisis keuangan. Di dalam tabel analisis keuangan ini ada jenis pengeluaran, volume, harga satuan, serta total. Jadi dalam tabel analisis keuangan ini ada belanja bahan. Yang pertama, lampu pijar dengan volume 20 pieces, harga satuan 5.000 pieces dengan total 100.000. Yang kedua ada kawat volume 10 meter, harga satuan 5.000 per meter dengan total 50.000. Yang ketiga ada batu warna-warni dengan volume 5 kg dengan harga satuan 10.000 per kilogram dengan total 50.000. Yang keempat ada ikan hias dengan volume 20 pieces dengan harga satuan 10.000 per pieces dengan total 200.000. Yang kelima ada bubble wrap dengan volume 1 kg, harga satuan 10.000 per roll dengan total 10.000. Yang keenam ada greeting card dengan volume 20 pieces, harga satuan 5.000, total 100.000. Yang terakhir ada kardus packing dengan volume 20 pieces dengan harga satuan 5.000 dengan total 100.000. Jadi untuk subtotal semua belanja bahan untuk pengeluaran Pitchqua adalah 610.000. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari analisis keuangan. Yang pertama ada HPP, proyeksi penjualan sampai dengan break even point.
Yang pertama ada HPP, yaitu biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan, yaitu sama dengan 3.660.000 dibagi dengan 120 produk, yaitu sama dengan 30.500 per produk. Yang kedua ada proyeksi penjualan, harga jual 32.000. Untuk margin keuntungan, harga jual dikurangi HPP dibagi dengan harga jual, sama dengan 32.000 dikurangi 30.500 dibagi dengan 32.000. Jadi untuk margin keuntungan yaitu 32%. Setelah itu ada penjualan dalam 6 bulan, yaitu 32.000 dikali 120 produk sama dengan 3.840.000. Untuk keuntungan 6 bulannya yaitu 3.840.000 dikurangi dengan 3.660.000 sama dengan 180.000. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan yang terakhir, yaitu break even point. Break even point dalam 6 bulan dihitung dalam sebagai berikut. Break even point dalam harga produksi yaitu total biaya produksi dibagi dengan volume produksi, yaitu 3.660.000 dibagi dengan 120 produk sama dengan harga produksinya 30.500. Untuk break even point volume produksi yaitu total biaya produksi dibagi dengan harga jual sama dengan 3.660.000 dibagi dengan 32.000 sama dengan 114 produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan selama 1 bulan atau arus kas masuk sama dengan unit yang diproduksi dikalikan harga jual per unit. Nah, untuk unit yang diproduksi sebanyak 20 unit dikali harga jual per unit sama dengan 32.000 menghasilkan 640.000. Biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan adalah 610.000. Untuk NPV-nya sama dengan arus masuk dikurangi arus keluar, yaitu 640.000 dikurangi 610.000 adalah sama dengan 30.000. Untuk cash flow-nya pada bulan pertama, pemasukan dari penjualan 20 unit sebesar 640.000 dikurangi pengeluaran bahan sebesar 610.000 menghasilkan saldo akhir sebesar 30.000. Untuk bulan kedua, saldo awalnya 30.000, pemasukan 640.000 dikurangi pengeluaran 610.000 menghasilkan saldo akhir 60.000. Untuk bulan ketiga, saldo awalnya 60.000, pemasukan 640.000 dikurangi pengeluaran 610.000 menghasilkan saldo akhir 90.000. Untuk bulan keempat, saldo awalnya 90.000, pemasukan dari penjualan 440.000 dikurangi pengeluaran 610.000 menghasilkan saldo akhir 120.000. Untuk bulan terakhir yaitu bulan kelima, saldo awal 120.000, pemasukan penjualan sebesar 640.000 dikurangi pengeluaran 610.000 menghasilkan saldo akhir sebesar 150.000. Untuk bulan yang keenam adalah saldo awal 150.000, pemasukan dari penjualan 640.000 dikurangi pengeluaran bahan sebesar 610.000 menghasilkan saldo akhir sebesar 180.000. Untuk selanjutnya adalah bisnis model Canva. Yang pertama yaitu Key Partner. Key Partner yang pertama, pameran kerajinan. Pameran kerajinan ini bisa juga sebagai bahan promosi produk penjualan kami. Yang kedua, penjual akuarium. Terus yang ketiga, penjual bohlam bekas, dan keempat, produk gift dan box design. Untuk key activitiesnya, yang pertama pembelian bohlam bekas, kemudian pembelian bahan pendukung seperti ikan, garpu, tali, kawat, dan batu hiasan. Yang selanjutnya proses pelubangan dan pembersihan dalam bohlam bekas. Yang selanjutnya adalah pembelian gift dan box design, dan yang terakhir pengemasan. Untuk value proposition, yang pertama Piqua model akuarium mini. Piqua yang bisa berdiri dari model standing dan bisa juga menggantung di dinding. Selanjutnya menerima pesan antar alamat sekitar Surabaya. Bentuknya simple, mini, dan unik, dan sebuah inovasi untuk mengurangi limbah kaca dan menyelamatkan manusia dari bahayanya kaca. Nah, selanjutnya adalah
customer relationship. Yang pertama, brosur dan media online seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk key resources-nya, limbah kaca dan peralatan sebagai proses pembuatan pikuannya. Dan untuk channel, yang pertama penjualan langsung, bisa online bisa offline. Yang kedua pemberian gift kepada konsumen, dan yang terakhir pemberian thank you card sebagai bentuk apresiasi kepada customer. Untuk cost structure-nya, yang pertama biaya pembelian baku, yang kedua biaya kemasan dan pemasaran. Untuk revenue stream-nya yaitu penjualan pikua, yaitu customer segment yang meliputi seluruh masyarakat, pria dan wanita, mulai dari rentang umur remaja dan juga sampai dewasa. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Yang pertama, bahan baku murah dan mudah didapatkan. Lalu yang kedua, bahan tahan air. Lalu pitch gua dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Yang keempat, dapat digunakan semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, pria maupun wanita di segala usia. Ya, lalu karena bentuknya yang mini, pitch gua dapat ditempatkan di manapun. Lalu ya tentang kelemahan dari produk ini yaitu bentuknya tidak terlalu variatif karena mengikuti bentuk lampu pijar. Lalu ada peluang dengan adanya limbah anorganik yang sangat susah terurai dan dapat mencemari lingkungan. Kelompok kami melihat bahwa limbah ini dapat diubah menjadi barang yang nantinya memiliki nilai jual daripada hanya menjadi sampah. Lalu ada ancaman. Pada ancaman sendiri dari produk ini yaitu terdapat produk yang sama di pasaran dengan bentuk yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu strategi marketing mix. Jadi pada pertama yaitu produk. Pada produk yang akan kami buat yaitu akuarium mini yang bernama Beach Aqua yang terbuat dari lampu pijar bekas. Produk ini terbuat dari lampu pijar bekas pembuatannya dengan cara cabut sekrup yang ada pada bagian lampu. Setelah itu tepatkan paku pada ujung tengah yang sudah diambil sekrupnya. Lalu pukul pelan dengan palu atau obeng sampai pecah pada bagian rongga tengah lampu. Setelah itu bisa dibersihkan dari sisa-sisa pecahan rongga lampu tersebut, serta nantinya akan diberi hiasan supaya lebih terlihat bagus, tidak monoton, serta dapat mempercantik ruangan. Lalu yang selanjutnya yaitu price. Produk Pitch Aqua ini akan dijual dengan harga relatif murah sehingga semua kalangan orang dapat membeli produk ini. Kisaran harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000. Untuk price-nya sendiri, permulaan kami akan menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu selain itu juga kami akan menjualnya bisa melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk promosi sendiri di sini kami akan menggunakan media sosial juga seperti Instagram dan WhatsApp. Strategi yang kami lakukan yaitu dengan cara menggunakan kelengkapan produk dengan harga yang terjangkau. Kita juga memberikan premium box bubble wrap untuk menghindari pecah dan thank you card. Yang selanjutnya yaitu strategi STP. Segmentasi pasar kami menggunakan strategi demografi yang yaitu produk kami ditunjukkan pada usia produktif hingga usia non produktif dengan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Lalu targeting untuk saat ini kami berfokus pada micro marketing karena masih terkendala dari sisi lokasi dan juga waktu untuk produksi dan pemasaran produk. Jadi usaha ini diciptakan guna meningkatkan kreativitas dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan fungsi dari Pitch Aqua ini sebagai dekorasi ruangan yang minimalis guna membawa dampak positif di ruangan. Dengan membeli produk kami sama halnya dengan memanfaatkan limbah kaca untuk dekorasi ruangan.
prospek usaha ini bagus sekali karena bisa sebagai sampingan dan tentunya menambah pengalaman bagi mahasiswa untuk berbisnis. Nah, usaha ini termasuk simple karena jam pembuatannya termasuk singkat dan dengan catatan ada alat sama bahan ya, kayak garpu yang sudah dibentuk sama lampu yang sudah dilubangi di atasnya. Nah, usaha ini dikonsep ramah lingkungan, yang hasil produknya bagus dan kreatif. Baik, cara pembuatan produk ini yang pertama siapkan garpu dan lampu bohlam bekas. Nah, kemudian garpunya dibentuk berbentuk C. Nah, itu bisa pakai tang, kemudian diukur, disesuaikan dengan lubang bagian samping lampu bohlamnya. Nah, baik, kemudian yang ketiga, buka tutup bohlamnya. Nah, kemudian di bagian samping bohlam yang dibuka besinya itu digergaji. Nah, gergajinya ukuran dengan lebar jari garpu yang dimasukkan itu nanti dilem. Nah, selanjutnya selanjutnya nomor 5 ini lubang tutup bohlam dengan ujung obeng. Nah, jadi setelah digergaji, itu di bagian tengahnya itu dilubangi untuk lebih meratakan ukuran garpunya tadi. Nah, kemudian bersihkan bagian dalam bohlam yang kotor. Nah, kemudian beri Alteco. Selanjutnya yang ketujuh ini, setelah dikasih lem Alteco dipasangkan pada bohlam kembali. Nah, jadi setelah dilem dipasang kembali. Nah, kan di bagian setelah digergaji itu terus itu kan ada kayak lubang dia. Nah, itu dipasang ke garpunya. Jadi waktu pengisian air dan bagian mau menghias dalamnya itu bisa dicopot bagian cakaannya biar lebih mudah matangnya, seperti itu. Nah, setelah kerangkanya sudah jadi, nah nomor 9 ini kita hanya perlu menghias saja. Nah, bisa diisi dengan batu. Waktu beli itu ada batu yang warna-warni, ada juga batu yang ya warna putih hitam yang nyata gitu. Nah, itu bisa dikasih kayak rumput-rumputan. Nah, kemudian tambah dengan ikan. Nah, untuk ikannya sendiri mungkin bisa ikan cupang juga bisa, atau ikan yang ukurannya kecil lah, yang bisa dimasukkan ke atas bagian bohlamnya itu. Nah, kemudian sudah jadi, akuariumnya siap dipasarkan, dijual. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada yang bertugas.